Panji juga PKB. Panji kanjuran bangsa. Jadi kan sebenarnya salah Caimin juga. Caimin terbang, gue ninggalkan Anies sendirian. Halo teman-teman dan sahabat sekalian, kembali lagi di podcast Kebangkitan Bangsa. Bersama saya Gibran Muhammad Nur yang pada kesempatan kali ini jadi host untuk episode kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Dan aku yakin teman-teman gak asing dengan wajah beliau. Beberapa kali beliau main film dan sangat sering nongol di media sosial lah ya. Dengan kelucuan dan kekritisan beliau. Siapa lagi kalau bukan Mas Panji. Siap. Waduh, ini podcast Kebangkitan Bangsa. Bangsa PKB. Panji juga PKB. Panji kanjuran bangsa. Saya robohkan bangsa ini. Senang sekali diundang, terima kasih banyak. Siap, makasih Mas Panji. Ya. Dan Mas Panji ini salah satu tokoh yang belakangan ini sangat kritis ya teman-teman. Jadi sangat pas kalau kita diskusi bareng Mas Panji pada kesempatan kali ini. Anyway Mas Panji, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol banyak soal salah satu fenomena yang sangat viral ya belakangan kali ini mungkin terutama di sosial media. Soal kefrustasian teman-teman muda yang di usia produktif ya. Terkait dengan banyaknya masalah di Indonesia kan. Ya. Kemarin banyak ada pagar laut, kemudian gas LPG. Intinya negara ini makin kesini makin kesana gitu. Dan akhirnya muncul tuh Mas salah satu campaign yang mengagetkan kita semua. Kabur aja dulu kalau nggak salah namanya. Ya, kabur betul, aja dulu. Betul. Itu kan menggambarkan Caimin yang ninggalin Anies. Ini kata Caimin, kabur aja dulu. ini kayak jadi host malah sebelah nih. Bukan kita yang jadi host ini kan. Lucu. Oke, 1-0. Kabur aja dulu. Iya. Jadi kefrustasian anak-anak muda itu dilimpahkan dengan statement itu Mas Panji. Ya. Terus pertanyaan pertama adalah kenapa harus kabur aja dulu dalam tanda kutip. Kenapa tren ini muncul baru belakangan ini? Padahal kalau kita menelisik lebih jauh, sebelum-sebelumnya juga kayaknya bangsa kita punya banyak masalah. Ya, betul. Dan kenapa baru sekarang narasi itu berkembang Mas Panji? Dan kenapa harus kabur aja dulu? Kalau menurut saya sih hashtagnya yang baru ada. Oke. Iya, sebenarnya kan kecenderungan untuk di Indonesia ini gak beres dulu, gue keluar negeri aja. Udah dari dulu. Oke. Hashtagnya aja yang baru. Dunia kan selalu seperti itu. Ketika punya nama jadi fenomena. Contoh, selfie. Oke. Dari dulu kan tindakan memoto diri sendiri udah ada. Pas ada istilahnya kemudian jadi besar. Oke. Jadi kegusaran masyarakat akan apa yang terjadi di Indonesia itu udah dari dulu. Kalau kita tanya sama, kan ada fenomena juga tuh. Orang yang terima LPDP pada gak mau balik. Iya, kita bahas juga. Betul, karena saya juga sering tur ke luar negeri, ketemu sama pelajar, ketemu penerima LPDP, dan juga gak mau balik. Mereka sendiri mengaku, padahal kontraknya kan kontrak untuk balik kan. Terus mereka mikir caranya supaya bisa mengelabui atau tetap ada di sana. Dan kalau ditanya kenapa, karena jawabannya adalah gak ada harapan untuk dia balik ke Indonesia. Kenapa? Karena kebutuhan, atau bukan kebutuhan ya, skill setnya, keilmuannya terlalu tinggi untuk ada di Indonesia. Dan gak ada yang mampu bayar dia. Ini wajar-wajar aja. Sekiranya siapa ya? Misalnya Evan Dimas gitu. Oke. Evan Dimas pemain bola ya konteksnya. Terus dia keluar negeri, terus dia membesar, terus dia jadi main di Sampdoria atau main di Lecce atau misalnya main di Milan misalnya, digaji gede. Dia juga ditanya balik ke Indonesia mau nggak? Ya mau aja kalau ada yang bisa bayar. Masalahnya kan skill setnya segitu. Nah, jadi sebenarnya udah dari dulu. Tapi hashtagnya baru ada dan ditambah sentimen-sentimen yang harus diakui menggambarkan kondisi sekarang tuh lebih buruk dari sebelumnya. Nah, apakah benar lebih buruk atau tidak? Tentu ini ruang untuk diskusinya bisa luas. Tapi yang pasti ada yang kalau menurut saya memanfaatkan itu untuk agendanya masing-masing. Jadi saya kan selalu dianggap sebagai orang yang berseberangan dengan pemerintah. Saya emang gak pernah memposisikan ada di seberang siapa-siapa. Saya emang untuk kebaikan rakyat. Tapi kalau misalkan ada yang perlu dikritik, ya kita kritik. Ada tapi di Indonesia ini pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari jeleknya nama pemerintah. Karena dikapitalisasi ya? Iya, dimanfaatkan. Nah itu yang ngegulung, digedein, dimanfaatin, kemudian jadi ramai. Tapi secara umum memang ada anggapan bahwa kondisi sekarang lebih buruk dari biasanya.
Ditambah hashtagnya juga baru lahir sekarang. Jadi reasonnya adalah sebenarnya kegundahan ini sudah muncul lama ya Mas ya. Lama. Dengan umpatan-umpatan kayak misal negara ini tidak menyayangi potensi yang berkembang, kemudian bahkan teman-teman diaspora yang berkuliah di luar negeri pun juga statement itu. Mau tahu nggak siapa yang udah make hashtag kabur aja dulu? Siapa Mas? Exil tahun 1960-an. Itu kan udah sempat Iya. dibikin film kan? Iya kan. Yang Exil Waduh ini saya disangka komunis nih kabur aja dulu gitu. Iya bener. Dulu kan simpatisan PKI kan diburu. Iya. Kata mereka aku nanti kenapa-kenapa. Hashtag kabur aja dulu gitu. Belum ada hashtag ya tapi kelakuannya kabur aja dulu. Iya. Ya kan menggarisbawahi bahwa memang dari dulu kayak gitu. Ini kondisinya memang api dalam sekam baru kebakar sekarang mungkin ya. Akhirnya terblow up. Umurnya sekarang. berapa Anda? Kok tahu api dalam sekam tuh gimana ceritanya? Waduh. Banyak baca buku kelihatan. Zaman sekarang anak TikTok mana tahu api dalam sekam. Si anak TikTok diajak ngomong itu bagaikan api dalam sekam. Apaan sih lu gitu kan. Anak TikTok gak ngerti dia. Siapa. Senang baca buku bagus. Jadi problemnya Izin sekarang minum kan. ya. Oh monggo Mas silakan. Itu ada logo PKB-nya tapi insya Allah gak beracun Mas. Gimana tadi pertanyaannya? Oke, ya kita move ke pertanyaan kedua ya Mas ya. Ya silakan. Tapi sebelum move ke pertanyaan kedua, ternyata ada info menarik Mas. Ternyata sepanjang 2019 sampai 2022 sudah ada 3.900-an WNI yang pindah kewarganegaraan ke Singapura Mas. Itu baru Singapura doang. Ya. Belum ke negara-negara lain ya. Kayak New York misalnya. Aduh, itu Mas sebelah saya. Iya. Saya tuh. Ya, berapa tadi angkanya? 3.000? 3.900-an, hampir 4.000. Kapan itu terjadi? 2019 sampai 2022. Wow. Itu kan tahun selang waktu yang pendek sebenarnya Mas. Setengah dekade, kurang bahkan. Iya. Dan angkanya sudah lumayan 4.000. Dan uniknya itu usia rata-rata 25 sampai 35. Wow. Usia produktif berarti kan? Dan untuk bisa pergi ke Singapura juga bukan orang sembarangan kan. Kita bisa membayangkan demografinya, kualifikasinya gitu ya. Iya Mas, jadi miris juga ya. Dan itu bukan data pribadi kita ya, tapi data dari Kemenkumham. Jadi resmi gitu. Nah pertanyaan kedua Mas, kita sempat nyinggung tadi statement Mas Panji soal ketika Mas Panji ketemu teman-teman LPDP yang di luar, mereka merasa gak pengen pulang. Salah satu alasannya adalah yang banyak berkembang adalah Indonesia ini masih belum mampu dan belum mau buat tadi memanfaatkan atau memberdayakan ruang seluas mungkin buat teman-teman yang berkuliah ke luar negeri kemudian pulang. Sampai-sampai LPDP membuat peraturan seluruh awardee-nya itu harus pulang setelah lulus dari perkuliahannya. Kalau nggak salah 2 tahun baru kemudian boleh luar negeri. Sebagai seorang pegiat sosial kemudian dan sekarang juga kita anggap sebagai diaspora ya Mas Panji. Apa pandangan Mas Panji soal masalah itu? Soal Indonesia yang masih belum mampu untuk menghargai talenta-talenta muda Indonesia. Sebenarnya kemarin sempat ada wacana itu yang mengatakan kayaknya bakal ada perubahan. Award di LPDP nggak perlu balik. Sebenarnya itu menarik. Ya narasinya itu ya Mas, apa semua orang boleh bisa untuk mengabdi pada negara tanpa harus pulang ke tanah air. Iya. Karena kan secara organik ada resistensi untuk pulang. Iya. Secara problematik kita ngerti kenapa. Memang Indonesia punya permasalahan untuk jadi landasan pacu. Ini bukan cuma masalah dunia keprofesian ya. Tapi juga misalnya yang paling gampang ngukurnya dari olahraga deh. Kan sering banget tuh anak-anak kita level SMP juara dunia. Atau kita ngomongin tenis deh ya. Kayak Angelique Wijaya itu juara Wimbledon junior loh. Juara Wimbledon junior. Wimbledon itu kan udah level tertinggi. Juniornya tuh orang Indonesia. Lawannya dia pada akhirnya jadi juara Wimbledon senior. Dianya tidak. Di situ kan kita bisa gap ya? Membayangkan bahwa ada rasanya juga bukan salah Angelique Wijaya. Pertanyaannya adalah ketika dia kemudian ada di level profesional di Indonesia, apakah ini adalah landasan pacu yang tepat untuk dia terbang? Dulu Kurniawan Dwi Julianto, Indrawan Nugroho mah YouTuber. salah. Beda orang itu. Iya, itu beda orang YouTuber close the door juga tuh. Kurnia Sandi. Aples itu kan Primavera kan. Mereka kan tandingnya kan di Itali. Waktu itu mereka main di kayak liga di bawahnya Liga Serie A Italia. Lawannya mereka tuh Alessandro Del Piero.
Iya, dan Kurniawan Dwi Julianto sama Alessandro Del Piero tuh neck to neck urusan koleksi golnya. Oh. Ketika balik ke Indonesia ketika mereka masuk ke ranah profesional, ketika dewasa kita tahu Alessandro Del Piero seperti apa, kita juga tahu Kurniawan Dwi Julianto seperti apa. Padahal Kurniawan sempat main di Sampdoria. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang Indonesia tuh selalu jadi masalah ketika pesawat-pesawat bernama anak Indonesia ini mau Palembang. terbang tuh susah. Oh. Nah, perbaikannya di mana? Ya perbaikannya di pemerintahan kan, Oke. sebagai yang mesti mengelola. Jadi ini kan sebenarnya salah Caimin juga. 2-0 Masuk kita. lagi aja kita. 2-0 Orang kita. menteri pemberdayaan masyarakat. Bukan menteri, Menko. Menko, maaf, Menko pemberdayaan masyarakat. Biar tambah kuat. Masyarakat jatah berdaya, Caimin. Ini semoga langsung ditonton Caimin ya. Biar mau diundang ke Skakmat Caimin. izin. Ya. Tapi gitu, dan sebenarnya bukan permasalahan pemerintahan ini aja kok. Oke. Kalau orang bilang, oh ini berarti salah pemerintahan Prabowo, ya enggak, dari sebelum-sebelumnya juga kok. Dari sebelum-sebelumnya selalu jadi masalah. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah kita menyadari dan perbaikan menuju ke sana apa? Karena Indonesia itu, ada seseorang yang bilang, Indonesia itu kayak kapal pesiar. Kalau mau Oke. belok itu kan 4 kilometer ke belakang udah kasih tahu, nih kita bentar lagi mau belok, langsung persiapan dari sekarang ya, karena kan gede banget. Dia bukan kayak speedboat gitu. Ibaratnya Singapura adalah speedboat, lu gini juga langsung gerak gitu. Jadi kita mesti Fleksibel. bersabar-sabar. Oke. Yang mesti dipikirkan adalah apakah keputusan untuk beloknya benar dan apakah proyeksi beloknya itu benar. Tebak siapa yang ngasih tahu itu? Siapa Mas? Anies Baswedan. Oh. Ada mukanya di situ. Di rumahnya Caimin. Ada lukisannya tadi. Di tangga. Naik kapal lagi. Di tangga. Iya. Anies sama Caimin naik kapal. Masih ada di situ. Yoi. Masih setia kita. Sekarang sudah terbang. Caimin terbang. Gue ninggalkan Anies sendirian. Kata Anies, kemana ya gue ya? Akhirnya ke YouTube orang. Udah pernah kesini belum? Belum ya. Undang aja kesini, mau dia orang nganggur. Iya, gak ngapa-ngapain. Iya sih. Iya kan? Oke. Orang kemarin jadi juri suci. Ngapain coba jadi juri suci Kompas TV? Kocak. Makan lapaknya Mas Panji ya? Iya, ngejuri bareng malahan. Berarti gini Mas, problemnya sebenarnya apakah sekadar di tataran public policy gitu? Atau jangan-jangan memang kultur masyarakat kita itu masih belum mampu untuk menerima dalam tanda kutip orang pintar Mas? Enggak juga. Oh. Enggak juga. Permasalahannya berbeda. Permasalahannya ada di public policy itu pasti. Karena pemerintah kan punya akses untuk menciptakan aturan yang akan didesain ya. Aturan-aturan itu kan didesain untuk membentuk perilaku sebenarnya. Iya. Oke. Cuman itu gak terjadi. Budaya kita, apakah kita susah untuk menerima orang pintar? Enggak juga. Kalaupun ada, masih ada budaya di Indonesia yang tidak mengedepankan logika, itu benar. Oh. Karena kan secara kultural kan kita masih dekat dengan hal-hal yang sifatnya gaib, magis. Oh, klinik. Iya, klinis. Feodal. Iya, jadi kultural kayak salah satu isu yang paling sering saya angkat itu kan soal stunting. Oke. Saya kemarin ngobrol sama Zach Peterson, dia adalah dari 1000 Day Fund. Jadi itu adalah sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang stunting. Dia bilang salah satu penghalang terbesar stunting tahu gak apa? Apa Mas? Mertua. Mertua? Ya, dengan mitos anak jangan dikasih ikan, nanti lahirnya licin. Oh. Anda pasti pikir itu bercanda kan? Itu beneran. Lahirnya licin? Iya kan, ibu-ibu tuh percaya jangan dikasih ikan anaknya, nanti anaknya licin. Ibu hamil nih, jangan makan ikan, nanti anaknya licin. Coba bayangin, protein kan dibutuhkan kan? Ikan kan bagus dong. Iya juga ya? Iya, ikan tuh bagus untuk, kan stunting itu kan masalahnya dari hamil juga, dari kandungan. Terus lahir 1000 hari pertama. Jadi ya kan? anak SD dikasih makan siang tuh gak menahan stunting ya? Sebenarnya tidak, tapi baik untuk menjaga gizi. Oke, selanjutnya. Gizi. Lagi pula kan, ini akan terdengar aneh, tapi kan saya dikenal mendukung program makan bergizi gratis. Karena makan bergizi gratis sebenarnya sekarang tidak hanya menyasar anak-anak, tapi juga ibu-ibu hamil lewat puskesmas. Itu tadi ya yang soal perkembangan janin tuh dari. Cuman kan bayangin, ada anak diomelin ibunya untuk gak ngasih makan, jangan makan ikan karena takut kandungannya pas lahir licin. Itu kan gak logis. Itu kan klinik gitu. Tapi kan itu kan mengganggu tumbuh kembang kan. Dan itu menggambarkan bahwa
logikanya di mana coba? Padahal kalau misalnya si mertuanya ditanya, emang siapa yang waktu itu makan ikan terus anaknya jadi licin gitu. Kan dia juga nggak tahu kan. Jadi ya hal-hal seperti ini yang mungkin menghambat. Agak susah memang untuk kita maju mengandalkan logika, mengandalkan ilmu pengetahuan di budaya di bangsa yang budayanya masih klinik Oh, dan segala macam. si Harus prematur diakuin ya. itu bukan kekurangan, itu bagian dari karakter bangsa kita yang kita mesti Ya pahami. mungkin tahapan proses sih Mas. Proses Mungkin bangsa juga. ini berjalan ya. Mungkin emang kita mesti belajar gimana caranya hidup bersamaan. Iya, Karena iya. orang yang mengedepankan logika sama orang yang percaya dengan mitos dan klinik itu semuanya orang Indonesia. Cuman gimana caranya supaya tidak saling merugikan. Ngerti Oke. nggak? Jadi kayak Ya. kayak dari zaman dulu kan gue selalu terganggu dengan penggusuran warung sih. Karena warung dianggap kumuh. Padahal kan ini kan cuma masalah pengelolaan. Warung itu yang membuat dia Indonesia. Coba aja lihat YouTuber dari luar negeri yang diliput kalau bukan warung. Iya, Iya, karena bener. itu yang nggak ada di Amerika Nggak gitu. ada. Buat mereka tuh itu indah gitu. Nah makanya kita mesti benar-benar mengerti gimana caranya hidup bersama gitu. Orang yang logis, orang yang nggak logis, orang yang belanjanya di mall dan orang yang perginya ke warung. Ini kan semuanya orang Indonesia. Pengelolaan kebersamaan ini aja yang butuh dijalankan. Menarik. Menarik. Iyalah, orang saya mau jadi Menko juga, Caimin. Siap. Oke, kita coba menelisik sedikit lebih. Menelisik istilah Anda ya. Ketahuan suka baca buku. Gak ada anak TikTok menyebut menelisik apa itu kata TikTokers. Menelisik ya Mas, soal kehidupan pribadi Mas. Panji yang kalau teman-teman belum tahu sekarang ini Mas Panji lagi aktif dan lebih sering tinggal di US ya Mas ya. Ya, saya staf sus Donald Trump. Aduh. Jangan-jangan Anda yang memutus USA. Ternyata saya. Ya betul, Nah, udah 3 tahun ini. 3 tahun ya Mas ya, itu waktu yang cukup lama gitu kan. Apa motif Mas, atau mungkin Mas bisa menceritakan apa alasan dan reason mungkin ya yang biar teman-teman juga tergambarkan, dan sejauh apa Mas perbedaan kehidupan Mas Panji di dalam negeri sebagai native dengan ketika Mas Panji di luar negeri sebagai diaspora? Ya. Kalau alasannya adalah karena penasaran. Oh, Penasaran curious. kenapa nggak ada stand up comedian Indonesia yang mendunia. Benar Mas. Belum Ya, ada ya? Belum ada. Karena Jokowi, kalau yang tahu stand up, Filipin. Jokowi itu orang Filipina. Ronnie Cheng Malaysia ya? Malaysia, betul sekali. Dan ada banyak sekali nama-nama dari Asia Tenggara yang bisa mendunia. Terus kan sebagai pelaku stand up comedy kan penasaran. Indonesia berapa? 280? Iya, 280 juta. 280 Mau juta. 300. Masa nggak ada gitu kan? Terus tengok kanan, tengok kiri, daripada berharap orang lain yang melakukan dan punya privilege-nya. Kebetulan istri mau, anak belum waktu itu, Dipo. tapi anak Dipo sama Syira belum mau, tapi ya mereka mah nurut aja. Disusunlah rencana sejak 2017, kejadianlah di tahun 2022. Jadi saya di New York untuk membangun karir sebagai stand up comedian. Nah, kalau ditanya bedanya apa, ragam sekali, tapi sebagai diaspora terasa sekali bahwa kita tuh kami ya, itu adalah bagian dari minoritas. Oh. Ada canggungnya, ada khawatirnya, ada Tetap merasa khawatir ya Mas di sana? iya, apalagi New York bukan kota yang aman. Oke, Nah, banyak yang dibandingin- bilang gitu sih. Ya, sehingga kekhawatirannya itu lepas dari urusan diaspora tuh emang kotanya bahaya aja. Tapi ya itulah Tantangan ya mungkin. tantangannya, dan memang waktu itu saya ngobrol sama diaspora lain, memang harus diakuin menjadi diaspora itu bukan untuk semua orang. Merantau bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua orang. Ya, kamu Ya? aslinya dari mana? Dari Seragen Mas. Dari Seragen. Sini kan merantau. Merantau. Kan? Iya, jadi kan di luar tantangan keprofesian, Oke. ada tantangan perantauan kan. Bener. Iya kan, ada Adaptasi kita. betul, ada gagap budaya, Ya. ada juga urusan rindu tanah air, ada Homesick urusan ya? kemudahan dan kesulitan. Jadi kalau di kampung halaman lebih mudah, tapi mungkin kita nggak maju. Di Jakarta lebih susah, tapi mungkin ada tantangan untuk maju. Oke. Nah ini semua nih nggak gampang loh. Makin jauh dari kampung halaman makin berat. Nah sehingga kalau maksudnya disimpulkan, ya kehidupannya memang lebih berat di sana. Karena mungkin Untuk semuanya di rumah. menarik tadi sempat mention bahwa jadi kabur aja dulu tuh bukan untuk semua orang berarti ya? Sebenarnya ya bukan untuk semua orang. Karena nggak semua orang kemudian Iya, sanggup kabur sanggup loh. ya? Iya, waktu itu ini juga cerita bokap ya, almarhum ayah Oke, waktu itu almarhum.
em, cerita sama saya karena saya masih kecil jadi saya nggak gitu tahu. Dulu dulu Indonesia tuh punya pemain sepak bola yang sangat legendaris namanya Ricky Yacob. Oh, tahu Mas. Ricky Yacob pernah bermain di Liga Jepang. Pernah ya? Iya, dia kayaknya pemain Indonesia pertama yang main di liga profesional Jepang loh. Walaupun bukan Liga Jepang sekarang ya. Di Liga Jepang, kalau nggak salah di Yokohama, tapi pulang. Kata bapak saya, salah satu alasannya adalah karena nggak betah dingin. Sekarang, Oh, padahal Ricky Yacob adalah pemain paling hebat Indonesia pada zamannya. Tapi emang diaspora bukan untuk semua orang. oke. Padahal Jadi- dia adalah top tier di Indonesia. Iya, banget. Maradonanya Indonesia lah. Nggak Maradona juga. Hati-hati. Tersinggung nanti. Ada yang menganggap Maradona dewa. Oh, Cuman Gak ya kuat itu. dengan Salah satu iya. alasannya ya, itu yang bikin bapak saya kesel. Gimana mau Oh. maju, dingin pulang gitu kata dia. Alasan yang mungkin sederhana ya Mas ya. Ada alasan-alasan lain, cuman yang disoroti sama ayah saya itu pernah terucap. Terucap. Dingin mas gitu. Terus mungkin ngomongnya juga bercanda ya, cuman sama bapak saya diseriusin aja. Emang bapak saya marah-marah mulu gak ngerti kenapa. Ini semua orang diomongin di podcast ini kayaknya ya. Iya, gak apa-apa kan udah meninggal. Makasih Mas Panji Ya. atas insight-nya terutama soal pandangan Mas Panji soal kondisi perspektif Mas Panji di luar negeri gitu ya sebagai diaspora. Dan kayaknya belum ada deh badan diaspora tuh belum ada kayaknya. Maksudnya Badan yang mewadahi diaspora gitu kayaknya. enggak, harusnya ada sih. Kalau nggak salah ada, tapi mungkin tidak berjejaring dengan baik di setiap negaranya. Jadi diasporanya nggak resmi ya Amerika infonya? namanya apa, Oh. ntar misalnya di Inggris namanya apa, nggak tahu juga, saya juga nggak gitu memahami sih. Oke. Nah ini kita masuk pertanyaan ketiga Mas. Ya. Mas Panji. Kaitannya soal satu hal aku sering lihat di kolom komentar kemudian ketika ngobrol di warung kopi itu ada banyak yang bilang bahwa orang-orang diaspora itu sangat sering dianggap sebagai WNI yang tidak punya nasionalisme. Sampai-sampai itu LPDP minta untuk pulang lah kemudian dan berbagai macam hal yang lain lah. Emang demikian Mas atau seperti apa pandangan Mas? Rasanya yang ngomong gitu tuh bego. Keluar juga kata itu kan? Enggak, karena kan lah Muhammad Hatta kan diaspora. Iya, makanya. Masa mau bilang Muhammad Hatta nggak punya nasionalisme? Gila Nah, tuh kali. teman-teman tuh udah dijawab tuh. Muhammad Hatta tuh selesai kuliah masih di Belanda kan. 14 tahun apa? Berapa Iya, belas tahun iya. ya. Artinya setelah sekolah masih di sana kan karena ada faktor-faktor lain yang membuat dia pengen di sana kan. Iya, Dan iya. itu kan kita nggak bisa anggap sebagai nggak nasionalis gitu. Benar Mas. Banyak lagi terus ngomong bahasa Inggris mulu nggak pernah dengar Agus Salim ngomong. Iya benar. Agus Salim Perwakilan emang delegasi ya. mungkin sih nggak pernah dengar Agus Salim ngomong kan udah. Tapi kan Agus Salim ngomong bahasa Indonesia, Fluent. bahasa Rusia, Uni Soviet, terus Cina, terus bahasa Prancis, bisa semua bahasa Belanda, bisa semua gitu. Jadi itu kan sebenarnya lebih ke wawasan aja, Iya. atau mungkin sentimen karena pengen keluar negeri tapi nggak bisa. Beneran. Jadi hashtag gak bisa Beneran. kabur dulu aja. Iya, nggak sanggup kabur dulu aja. Karena orang Indonesia kelihatannya masih menilai kecintaan atas bangsa lewat hal-hal yang Fisik. sederhana aja. Kayak misalkan Mas Panji Kerja ngapain bakti. pakai Air Jordan? Katanya cinta Indonesia, gitu kan? Ngapain Mas Panji pakai? Walaupun ini semua Indonesia sih, tapi ya kalau emang cinta Indonesia pakai produk Indonesia dong. Tapi kan kita mah jujur-jujuran aja. Kita kan pernah ngeliat ada pejabat atas sampai bawah Iya sih. Indonesia tapi korup, Iya. ya kan? Terus kita juga tahu bahwa ada banyak anak bangsa yang pakai alat laptop. Emang ini buatan Indonesia nih kamera-kamera ini. Iya Emang sih. Sony orang salah tiga enggak kan orang Jepang ini Sony. Sony orang Jepang ini, Iya, kamera iya. Jepang. Tapi kan apa yang kita buat dengan alat yang datang dari luar negeri itulah. Ini kan Iya. podcast kebangkitan bangsa kan. Iya. Jadi rasanya sangat disayangkan kalau menilai Nah. kecintaan dan apa yang dia sudah lakukan untuk Indonesia dari pakaiannya, dari bahasanya. Sederhana sekali ya. Iya, termasuk menjadi di diaspora itu bukan indikator dia nggak cinta Indonesia. Ah tuh teman-teman tuh. Lagian kalau diasporanya sukses, yang bangga kita juga. Bener. Iya. Ngomong apa? Kayak Rich Brian, masa kita nggak bangga? Iya Mas. Iya. Posisi ternama itu di. Waktu itu saya pernah bukan tur, saya pernah stand up di Melbourne kalau nggak salah di sebuah acara apa namanya PPI Oh PPI ya. di Melbourne. Australia. Heeh. Aussie. Saya stand up, terus ada Samsons.
Grup band. Iya, grup band Samson. Tahun berapa tuh Mas? Salah deh, The Massive, sorry. The Massive. Tahun berapa ya? Kemungkinan besar tahun 2000, saya mau bilang 2012 mungkin, Oh. udah lama. Waktu itu saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Kalau misalkan kapan-kapan ketemu sama anak-anak The Massive, tanya Rian, cerita, pastiin aja. Dia manggung di Melbourne, bawain lagu Indonesia. Di depan dia ada bule-bule Australia nyanyi lirik per lirik. Oh. Mana gak bangga? Bangga Mas. Ya kan? Iya, iya. Nah, makanya sebenarnya yang penting adalah bukan dia berada di mana, tapi apakah dia ikut bawa bangga Indonesia atau tidak, iya. gitu. Gitu. Kalau bahasa orang Jawa tuh tidak jadi kacang lupa kulitnya Mas. Gokil, Tidak jadi bener. kacang yang Orang lupa banyak kulitnya. baca gitu. Orang banyak baca. Tapi pengalaman hidup Mas sebagai diaspora ya. Seberapa mendukungnya pemerintah kita kepada diaspora, entah itu dalam konteks perlindungan lah, apalah gitu. Ini pertanyaan yang sangat objektif ya, karena setiap orang kan pengalamannya beda-beda. Akan iya. ada yang bilang, gue gak ngerasain peran pemerintah deh. Oke. Ada juga yang bilang, wah ini kalau gak ada pemerintah, kalau gak ada orang KJRI, kalau gak ada orang KBRI, Kedutaan, wah ya. gue ribet sih. Jadi beda-beda. Dan tentu selalu ada perbaikan yang bisa diberikan. Tapi kalau saya pribadi di New York, saya kenal sama konjennya. Oh. Akrab sama konjennya. Mungkin juga karena saya artis. Mungkin sama yang lain enggak. Tapi karena saya tahu orang-orang KJRI, saya tahu apa saja usaha mereka untuk usaha mereka, menjangkau. Iya. Jadi kalau untuk saya pribadi sih, saya rasa mereka sangat kolaboratif. Oke. Di negara lain nggak tahu. Makanya tadi saya bilang sangat subjektif. Pada saat yang bersamaan, sebenarnya ketika kita keluar negeri, kita itu kan diharapkan, atau mungkin jangan diharapkan ya. Sudah sewajarnya kita tuh dibekali dengan kemandirian. Ngerti nggak? Kalau lu bilang lu mau tinggal di Argentina atau lu bilang lu mau tinggal di Jerman, lu kan harusnya udah punya bayangan dong bahwa lu harus mandiri gitu. Mandiri itu berarti ya ada banyak hal yang lu gak usah berharap sama pemerintah lah. Iya. Iya. Lu mampu kok. Lu tuh punya kesanggupan untuk menyelesaikan masalah lu sendiri. Kecuali hal-hal yang sifatnya surat menyurat dan dokumentasi pemerintahan gitu ya, itu beda lagi. Tapi jangan kayak yang, gue lagi di Argentina gak ada kerjaan nih, pemerintah gak mau bantuin gue nyari kerjaan. Lah lu ke Argentina kagak bawa skill gimana dong. Orang suka nanya, Bang Panji, peluang kerja di Amerika gimana Bang? Saya pengen pindah ke Amerika nih, di Indonesia suram. Peluang kerja di Amerika tergantung skill lu. Kalau lu punya skill tinggi mungkin bisa punya pekerjaan. Kalau enggak lu jadi tukang potong rumput. Banyak yang kayak gitu. Jadi ya biar gimana juga ya balikin ke kita. Jangan dikit-dikit nyalain pemerintah. Oke. Itu tugas saya. Nanti kalau pemerintah tugas saya. Kalau nyalain pemerintah terus lapaknya Mas Panji hilang dong. Betul. Enggak juga sih, jadi lebih rame aja. Oke, kita move ke part kedua ya Mas ya. Kaitannya soal tadi Mas Panji sempat mention soal kenapa kondisi ini makin runyam ya. Negara ini makin kesini makin kesana. Salah satunya adalah karena kebijakan publik. Ya. Sebenarnya apa Mas akar masalah di Indonesia kaitannya soal kebijakan publik? Caimin masalahnya. Waduh. Kita akhiri. Bercanda Caimin. Nanti kita potong nih viral. Bercanda Mas Panji. Enggak, ini permasalahannya sekarang atau permasalahannya selama ini? Selama ini. Karena kayaknya ini kan sebenarnya musim mekarnya masalah kabur aja dulu ini kan baru mekar sekarang ya. Berarti benih itu udah ditanam dari kemarin-kemarin. Ya. Pragmatisme politisi yang adalah pejabat publik. Oke, poinnya adalah pragmatisme ya? Ya. Pragmatisme politisi yang pejabat publik. Karena ada juga pejabat publik yang bukan politisi kan? Ada. Ada juga pejabat publik yang profesional ditunjuk ke sana. Iya, birokrat, teknokrat. Yang permasalahan ya dan apa ya? Keadaan membuat kita mau gak mau harus menerima fakta bahwa posisi-posisi pejabat publik ini diisi sama politisi. Nah, pertanyaannya kan politisi ini ketika udah jadi pejabat publik, dia tak sadar gak bahwa dia tuh mesti berjuang dua arah. Berjuang membela kepentingan partainya dan berjuang membela kepentingan masyarakatnya di posisinya masing-masing. Nah, karena pragmatis seringkali rasa-rasanya itu yang dimenangkan adalah kepentingan partainya. Lebih berat ke sana gitu. Iya, dan selama kebutuhan partai yang dimenangkan, ya
kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak berpihak kepada rakyat. Oke. Nah ini terjadi berulang-ulang. Dan ini kayak apa ya, kayak lingkaran setan. Banyak politisi akan ngomong ini juga dengan gaya bahasa masing-masing di tempat lain, bahwa pragmatisme politisi yang memberikan kepentingan politik di atas rakyat, itu adalah karena partai-partai ini butuh uang. Partai-partai ini butuh uang karena biaya politik itu tinggi. Mahal. Biaya politik itu tinggi karena mereka punya kebutuhan untuk bagi-bagi. Praktek bagi-baginya disalahkan sebagai tabiat rakyat, tapi rakyat juga nggak ambil kalau nggak dari dulu lu kasih. Jadi Oke. ini kan nggak selesai-selesai Iya. gitu. Akhirnya karena cara bermainnya adalah yang paling punya banyak uang pasti menang, maka apapun dilakukan demi uang. Termasuk yang belakangan ini terjadi adalah praktek cuci uang yang ujung-ujungnya akan dipakai jadi uang politik gitu. TPPU ya? Nah ini yang kemudian jadi permasalahan, tapi kalau ditanya kenapa, ya itu tadi susah. Susah untuk punya kebijakan-kebijakan yang akan mengangkat kita bersama, selama kebijakannya itu tidak didesain untuk kepentingan bersama, tapi untuk kepentingan sekelompok. Tapi memang kompleks ya Mas masalahnya. Kayak misal tadi Mas Paji juga sempat mention soal pragmatisme ini ternyata nggak cuman muncul di kalangan elit ya. Ternyata di kalangan akar rumput, grassroots itu juga mengalami hal yang sama. Kayak misal banyak tuh teman-teman caleg tuh cerita kalau misal mereka datang ke tempat buat kampanye, mereka keluar-keluar soal ide dan gagasan, pada ujungnya konstituen ini kadang tetap minta uang transport lah, apalah Ya, gitu tapi Mas. dalam hal ini, saya mau lurusin, ini bukan salah rakyatnya. Iya iya iya, paham. Rakyatnya yang pintar untuk ngebaca. Sekarang gini aja deh. Oke. Gila gue datang dengan gagasan. Mereka tetap nanya, "Mana amplopnya?" Tahu nggak kenapa? Karena mereka tahu lu kosong. Oh, kok kosong dalam konteks apa nih? Pemikiran? Pura-pura. Sekarang kalau Oh. emang lu peduli itu, kenapa gue nggak pernah ngeliat lu kemarin-kemarin? Oke, iya iya iya. Kan Kenapa demokrasi hanya muncul 5 tahun sekali? iya nih rakyat, Oke. misalkan gue warga Tulungagung gitu misalnya. Datanglah caleg nih di Oke, dapil menarik nih gue, menarik nih. misalnya ya. Datang nih, ini orang nggak pernah datang, gue nggak tahu, nih gue rakyat nih, nggak pernah tahu track recordnya orang. Nggak pernah, gue nggak tahu apa yang dilakukan di wilayah gue, gue nggak tahu apa yang dia pernah perjuangkan untuk gue. Muncul suatu hari, Ujuk-ujuk. memang bawa gagasan, Oh. memang pinter. Tapi rakyat juga tahu kan, gue mah ngebaca aja ini mah bacot doang, emang kelihatan pinter sih. Yang kayak gini mah gue kasih duitnya aja. Atau yang Oh. datang, gue bangun jalan, udah Jembatan. kasih, gue Oh. bikin jembatan segala macam. Tapi kan rakyat juga, lu kayak gue nggak tahu aja. Emang bener sih kepake sama gue, emang bener sih nolong. Tapi lu juga bohong kalau misalnya itu nggak dipakai untuk pencitraan dapetin Iya suara iya gue. iya. Ya rakyat mah pinter-pinter aja, makanya kan ada tuh caleg-caleg yang, gue udah bikinin ini apa segala macam. Terus gue kalah di situ, gue hancurin lagi tuh fasilitas yang gue kasih. Oh, Kan ada yang ada kayak gitu tuh? tuh, ada yang kayak gitu. Sehingga Ngeri kali kalau itu. dibilang karena masyarakatnya pragmatis, enggak, masyarakatnya pinter, masyarakat pinter. Pada saat yang bersamaan, ada kok masyarakat-masyarakat yang ngelihat ada orang yang pernah berjuang di situ ketika dia nyalek, ongkos politiknya nggak terlalu gede. Ada ya? Cuman pertanyaannya adalah, ya lu punya apa? Lu punya apa Value yang mau lu, apa ya? iya, Oh. lu tuh punya nilai apa yang pengen lu berikan gitu. Nah harus diakuin, ada juga yang udah berjuang di situ, udah punya reputasi, dikenal sama masyarakat, tapi kemudian pada akhirnya kalah. Biasanya kalahnya kalah logistik. Ya. Kenapa? Karena dapil itu kan nggak cuman 1, 2 RT. Hmm. Dia mungkin dikenal sama 1, 2, 3, 5 kelurahan. Dapil itu ditentukan dengan dengan Iya. lingkup wilayah yang lebih luas. Iya. Sehingga awareness kemudian juga jadi penting. Terus eee, karena awareness itu penting, logistik kemudian jadi penting. Nah, akhirnya si orang yang punya track record, orang yang punya gagasan dan orang yang pintar akan sadar bahwa ternyata memang itu juga nggak cukup. Oh. Ternyata emang dia butuh modal, dia Iya. butuh perjuangan. Nah, jadi dan saya juga saya rasa kalau misalnya ada yang ngekritik bagian ini dari omongan saya sih valid, karena kan Wah. saya nggak pernah nyalek. Cuman kan ini kan cerita dari semua teman-teman. Iya. It's okay Mas. Nggak apa-apa. Akan ada juga yang bilang bahwa kenyataannya itu benar, kenyataannya benar, Panji, bahwa emang ada yang pragmatis dan segala macam. Tapi benar juga ada yang bisa memenangkan suara dengan biaya yang lebih rendah. Ambil contoh Vena Melinda, pernah jadi anggota Oh. DPR, modalnya Zumba, hanya Zumba. Yang itu tadi-tadi Iya, tuh? iya.
Mau saya contohin? Silakan. Modalnya Zumba coba bayangin. Modalnya Zumba, tanya aja pengeluarannya berapa. Dia terbuka kok. Kepilih-kepilih juga. Tapi kan dia artis. Tapi kan dia juga bertarung dengan artis lain. Oh iya. Kan ada artis lain kan. Ini lagi musim artis-artis nih Ya, kayaknya. kalau misalkan katanya dia kepilih karena artis. Di dapil dia kan ada artis lain. Kok artis yang ini dan bukan artis yang ini? Artis yang ini pakai billboard, artis ini pakai Zumba. Nah, jadi akan selalu memang memenangkan suara itu butuh strategi, harus diakui. Dan itulah yang kemudian harus jadi ruang perjuangannya para orang-orang yang bertarung ini. Jadi sebenarnya kalau dibilang masyarakat kita sudah terlanjur pragmatis, itu masih bisa didebat ya? Iya, rakyat tuh nggak sebodoh yang orang pikir kok. Oke. Iya. Lantas ini mungkin bisa lebih dalam ya Mas ya. Yang semula bahas diaspora malah bahas soal sistem politik mungkin sedikit aja. Lantas apa Mas kalau dari Mas Panji apa ya? Sistem demokrasi apa yang paling bagi Mas utopis dan bisa untuk jadi impian gitu? Kalau utopis sih baiknya nggak usah kita diskusikan. Iya sih. Nggak nyampe kan. Namanya juga utopis. Iya. Sebenarnya kan setupnya Indonesia tuh udah benar kok. Yang dilakukan sama founding fathers tuh udah benar. Cuman kan cita-cita menuju ke sana itu kan tersabotase sama pragmatisme politisi itu. Ya, orang kan lupa kan bahwa Pancasila itu kan bukan barang jadi tapi kan cita-cita kan. Pancasila itu kan cita-cita. Orang kan suka bilang, mana nih keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia? Ini kan emang harus diperjuangkan bareng-bareng gitu. bukan ketika ada Pancasila tuh semuanya adil, sosial, kan gak gitu kan. Nah jadi kita udah benar posisinya, cuman kita mesti memastikan pelaku demokrasinya lebih baik lagi. Dalam memilih, terutama memilih presiden. Presiden itu kan Indonesia itu dibangun dengan memberikan kekuatan yang besar kepada presiden. Iya. Presidensial dia. Ya, presiden itu memegang peranan yang sangat-sangat penting. Artinya kalau kita mau mengubah arah Indonesia, presiden itu penting. Nah, di luar kualitas calon-calon presidennya yang tentu mesti kita cari terus, angkat terus. Insya Allah Caimin juga amanah dalam mengembangkan karir. Amin. Menuju ke kepresidenan. Tapi rakyatnya juga harus punya kemampuan berdemokrasi. Dan ini bukan cuman ngomongin soal alasan lu memilih seseorang ya. Tapi juga termasuk kepada setelah milih terus apa. Kayak misalkan contohnya ini sering terjadi. Misalnya saya milih Prabowo. Saya mengkritik Prabowo. Di sosmed responnya apa? Menyesal ya milih Prabowo. Perasaan kemarin milih, kok sekarang gak kritik. Cara pikir itu kan aneh sekali. Lo kan siapapun yang kita pilih, ya dia jadi presiden. Ketika jadi presiden, ya karena kita bayar pajak. Iya, kita mesti mengkritik. Sedang lagi bilang, alah lu gak milih Prabowo, ngapain lu ikut-ikutan pedulikan, lu gak ikut milih. Lah gimana sih kan ketika dia jadi presiden, ketika Gibran udah jadi wakil presiden, dia kan presiden wakil presiden kita. RI? Iya, kita kan bayar pajak, kecuali lu bukan orang Indonesia. Kalau Indonesia, ya lu kan sah-sah aja. Nah kan cara pikir itu kan menggambarkan, aduh ini masih jauh banget sih. Iya. Banyak sekali rakyat Indonesia itu masih jauh gitu. Terus banyak yang juga, kan kayak sekarang gini, kita kan kemarin milih presiden, DPR, DPRD, DPD. Oh itu pusing tuh ya. Ya, ini di bagian DPR, DPRD, DPD, kita ikut milih kan. Tapi kan kalau ditanya, emang tugas DPR apa? Enggak tahu. Nah kalau dia gak tahu tugasnya, terus kriteria pemilihannya kemarin apa gitu kan. Nah hal seperti ini kan menunjukkan bahwa dari sisi rakyat, banyak yang masih kurang. Saya selalu bilang bahwa DPR itu rata-rata rakyat Indonesia. Jadi kalau kita kecewa sama DPR, kalau kecewa sama DPR ya berarti rata-rataannya salah. Namanya juga perwakilan kita, itulah wakil kita. Kalau pengen itu lebih baik, ya kitanya dong lebih baik secara kolektif gitu. Ini menarik nih. Sumbernya mereka kan dari kita. Ya. Termasuk eksekutif. Memang mereka adalah orang-orang yang harusnya terbaik di Indonesia. Tapi kan sumbernya mereka itu kan kita rakyat Indonesia. Jadi kalau misalkan mau yang ada di situ lebih baik, ya kitanya juga lebih baik. Cuman kan pertanyaannya adalah, apakah kita udah lebih baik? Iya, dan apakah rakyat mau dikritik? Rakyat siap gak dibilang, lu tuh salah tau. Enggak, salah pemerintah gitu kan. Nah ini makanya Mensre ya, pertunjukan saya itu. Baru mau bantu Mas. Itulah. Sponsor kita. Saya langsung masuk duluan saya. Karena Mensre sebagai sebuah pertunjukan itu tidak didesain untuk nge-kick presiden. Bukan didesain untuk nge-kick wakil presiden. Didesain untuk nge-kick rakyat Indonesia.
Kan di bio saya kan ada tulisan atasan Presiden Republik Indonesia. Aih, Itu kan bukan saya ngaku-ngaku. Kita semua. iya. Kita semua ini kan atasan. Nah, premisnya Mensreya adalah supaya sebagai atasan Presiden Republik Indonesia kita lebih baik. Itu Oke. aja. Semua rakyat Indonesia adalah atasan Presiden. Tapi sebagai atasan kita udah oke belum? Apa jadi atasan ternyata kita ngaco gitu kan? Ya udah itu aja yang membuat saya pengen bikin Mensreya. Mensreya itu dibuat bukan pas lagi masa Pilpres loh. Kemarin ada banyak stand up comedian bikin pertunjukan stand up bertema politik pas lagi Pilpres. Karena mereka ingin memastikan arah Indonesia lebih baik dengan Iya. keputusan yang baik gitu ya, memilih orang yang baik. Kalau saya mah oke, Pilpres udah lewat, masih 5 tahun lagi kan, ayo deh kita ngomongin politik. Pada ngerti gak sih gitu. Ini didesain bukan untuk yang peduli dan yang senang politik. Ini didesain untuk membuat orang yang tadinya gak ngerti, gak tahu, gak suka, jadi suka. Saya jamin orang yang suka politik dan yang tidak ngerti politik bahkan keluar dari Mensreya 100% ngerti politik itu apa. Ingat ya, Dijamin. di 10 kota ya Mas ya? 11 dengan Jakarta. 11 dengan Jakarta. Ya, dijamin. Kalau misalkan omongan saya salah, uang tentu tidak kembali. Karena saya ada jaminan uang kembali kan? Ya tentu tidak dong untuk uang sekolah anak. uang kuliah. Oke, Gitu. jangan lupa teman-teman di 11 kota. Bulan apa aja Mas? Dari Tengah April tahun sampai ini ya? dengan April sampai dengan Agustus. April dimulai, saya persisnya lupa jadwalnya, ada di mensreya.id. Ya, pensrea.id ya teman-teman ya. Pembelian tiket juga di mensreya.id, cuman untuk 7 kota udah nggak ada. Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Udah habis Balikpapan udah seatnya? habis. Makassar, Medan, Palembang masih ada, dan Jakarta masih ada. 10.000 yang Jakarta ya? Ya betul, dan nanti untuk 4 kota tadi masih ada, nanti tanggal 10 Mei penjualan tiket live streaming show Jakartanya dibuka. Juga di mensreya.id beli tiket. Wih, 10.000 tuh udah bisa nyalek tuh Mas. Bener juga ya. Atau jangan-jangan Mas Rea buat Nah, duit hasil mensreya buat nyalek aja Pak. Tentu tidak dong. Orang saya lagi di New York, jadi caleg New York. Iya. Oke Mas Panji. Tadi banyak bahas soal ternyata konstituen kita, masyarakat kita masih belum siap kayaknya berdemokrasi ya. Makanya teman-teman PKB itu sering banget Mas sekarang lagi banyak bikin event diskusi. Kemudian kita mencoba untuk menjadi partai yang berani dikritik Mas. Jangan diskusi. Jangan diskusi Mas? Ya bukannya gak boleh, tapi maksudnya yang kita ingin gapai gak mau diajak diskusi. Gak tertarik diajak diskusi. Oh, iya. Dalam konteks. Kita mah ngomongin seberapa besar keinginan kita untuk misinya tercapai kan. Gitu kan, yang penting kan misinya tercapai kan, edukasinya kan. Jadi kan kalau kendaraannya adalah diskusi kan kita terus mikir apakah ini optimal. Kalau usul saya sih jangan diskusi. Mungkin dan gak harus stand up comedy juga, ada banyak caranya kan. Ya Mensreya itu. Ya mau jadi sponsor di PKB. Disponsorin partai. Lucu sekali. Makin lucu Bang. Iya lucu banget sih memang. Nah, tapi kendaraannya bisa banyak. Artinya harus lewat format-format yang akan membuat ini salah satunya. Ini bagus sekali. Ini bagus sekali karena oke lah misalnya gak banyak yang subscribe kanal YouTube-nya. Karena mungkin mereka, kanal YouTube-nya apa? Ini tayang di kanal YouTube apa? PKB. Nah PKB kan mungkin jadi orang, ngapain ya gue subscribe? Partai kan? Kayak gue biasa aja dapat caimin gitu kan. Tapi kan ketika ada sebuah pembicaraan yang benar-benar bagus, secara organik, klipnya kan akan nyebar. Ya. Dan orang akan nyari sumbernya. Benar Mas. Nah, semoga aja PKB ini cukup konsisten dengan proyek seperti ini. Jangan sampai gak kelihatan hasilnya, mana nih kok gak ada viralnya gitu. Terus kemudian putus. 1, misinya sia-sia. 2, dipecat kan berarti ini semua. Itu, waktunya pulang. Tapi benar. Waktunya pulang. Karena apapun misi yang teman-teman ingin capai, kita memang harus jemput bola. Kita harus pergi ke tempat mereka berada. Percuma ngajak mereka datang ke tempat yang kita mau. Siap. Intelektualisasi demokrasi harus terus berjalan Mas. Betul sekali. Bahasanya terlalu ribet tapi oke lah. Oke Mas, sebelum kita masuk pertanyaan terakhir ya. Apa masukan Mas atau mungkin kritik ya, apapun itu boleh tanpa ada sensor sama sekali untuk PKB dan partai-partai di Indonesia? Agak susah untuk mengkritik PKB karena gak terlalu familiar juga dengan apa yang sedang dilakukan, tindak tanduknya sebagai sebuah partai gitu ya. Idealnya kan kita tahu apa yang mereka lakukan. Tahu tapi mungkin dari ranah pemberitaannya. Itu kan mungkin tidak akurat juga untuk menggambarkan. Ya kan Indonesia juga gak bisa dinilai dari berita. Kalau Indonesia dinilai dari berita buruk mulu. Karena pasti ada positifnya juga kan. Jadi agak susah. Tapi mungkin
Yang mesti ditanya kepada PKB adalah apakah PKB siap Oke. untuk lebih kuat dari sisi idealisme partai. Karena gini Oh, ya, kita mah ngomong apa adanya aja deh. Partai banyak yang nggak punya idealisme kan. ya, Ada juga idealisme. krisis identitas ya? Iya, krisis identitas. Bisa dimengerti, krisis identitasnya itu kan karena toh masyarakatnya pop, Ya, ya kan. Gak ada partai yang benar-benar punya prinsip. ya. Seperti gambarannya, anggapannya kan kalau partainya partai Islami, Islam oh dia semua. akan lebih ketika dia Oh, perwakilan jadi kepala daerah nih, berpengaruh terhadap kebijakan publik ya? ya oh pasti lebih Islami. Kenyataannya enggak juga kok. Ada beberapa daerah yang lebih apa ya, misalnya kebijakan-kebijakannya itu lebih Islami gitu ya atau mengakomodir kebutuhan kanan, datang dari partai yang brandingnya nasionalis. Ya, Ada kok kalau misalnya kita pelajari gitu. Oh aneh banget ya, ini kan partai ini ya kok. Karena mereka ngikutin masyarakat pasar setempatnya. ya? Betul sekali. Tapi kalau PKB cermat, PKB akan ngelihat sekarang itu adalah masa di mana orang tuh mencari ingin jadi bagian dari sesuatu. Ngerti Ingin nggak? menjadi bagian dari Iya. suatu. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang kan masyarakat Indonesia itu sangat komunal, sangat komunal. Kita tuh ingin jadi bagian dari Suka sesuatu. kumpul. Betul. Karena itu adalah cara kita mengidentifikasi diri. Oh, Gua anak K-pop, gua anak MU. ya keroyokan Nah, lah ya? betul. Secara strategis tidak ideal untuk bilang atau untuk bikin, ayo kita bikin orang-orang mengidentifikasi dengan PKB. Jadi gua anak PKB itu kurang strategis. Oke. Lebih strategis kan untuk anak-anak muda mengidentifikasi diri terhadap apa yang jadi idealismenya PKB. Ya, Nah, jadi itu kan diskusi yang harus dijalankan sama PKB sendiri, meetingnya juga mesti kenceng. oke. Dan sebenarnya ini mungkin akan terdengar aneh, walaupun sebenarnya enggak. Sebenarnya PKB kan harus mulai mendefinisikan kembali brandnya PKB itu apa. Brand itu kan tentang bagaimana lu melakukan sesuatu. Dan brand itu hidup di benak masyarakat. Ya, melekat ya dia? Iya, jadi mau kita ngomong apa juga, brand kita tuh hidup di benak mereka. Jadi kan tergantung experience mereka terhadap brand kita. Hmm. Kita bisa mencoba untuk mempengaruhi, tapi itu datang dari tindakan, nggak bisa dari Gak omongan. bisa ya. Misalkan contoh gini ya, eh, ada sebuah brand teknologi deh, nggak pengen nyebut kan takut disomasi sama brandnya, tapi ada sebuah brand teknologi. Kebetulan saya pernah terlibat untuk membantu mereka. Oke. Mereka itu bilang komunikasi brandingnya adalah bahwa mereka adalah produk high end untuk first jobber. First jobber. Ya, sebenarnya itu bahasa mereka untuk bilang ini laptop tapi murah, gitu kan. Oke. Tapi di benak masyarakat, persepsi mereka terhadap brand ini adalah cepat rusak. Oh. Jadi mau kita ngomong apa juga, kalau faktor cepat rusaknya nggak diperbaiki, nggak berubah itu di benak mereka. Oh, tindakan konkretnya ya. Betul, jadi pertanyaan kan PKB kan mesti ngomong sama dirinya sendiri. Kita ini mau dikenal sebagai partai apa? Oke. Saya kan berasumsi PKB ada untuk selamanya. Semua partai ada untuk selamanya. Gak ada partai yang bilang, jadi kita cuma 5 tahun habis itu bubar. Artinya kan worth it dong untuk memulai langkah pertama kalau kita tahu ini akan ada untuk selamanya. Benar. Nah, jadi PKB mesti coba bilang, kita ini suatu hari pengen apa positioning brand Yang PKB tepat. yang strategis ya. Lalu mencoba untuk menstruktur ulang semua kegiatan di dalam brand itu dan jangan keluar-keluar. Ngerti akan ada pragmatisme, saya juga bukan orang yang tolol. Hanya saja kalau benar yang akan terjadi, ini ada kemungkinan DPR, DPRD itu akan pemilihan proporsional tertutup. Tertutup ya. Ya, berarti kan 2000. peran partainya gede. Ya kan? Artinya kan partai yang Powerful. milihin kan? Iya. Powerful. Jadi gak tahu secara praktisnya gimana ya, tapi kan kita kan jadinya milih partai, kemudian partai nunjukin gua punya ini ada 7 8 komposisi, ada yang artis nyelip satu, ada yang bener segala macam. Pokoknya kayak gini lah. Food Kalau getter. kalau benar itu yang terjadi, maka kan warna brandnya jadi lebih krusial daripada warna personalnya kan? Iya. Nah kalau emang itu yang akan terjadi, mendingan PKB mulai dari sekarang menentukan yang strategis apa. Dan punya brand positioning yang strategis itu bukan berarti kita cuma ngincer orang tua, bukan berarti cuma ngincer orang muda. Kita mesti tahu apa yang baik yang menggambarkan Indonesia Kita. secara umum. Oh, Betul. oke. Iya. Value ya, bukan soal metode kampanye tapi soal value apa gitu. Iya, iya. Dan kita harus memphasize itu kan. Iya, dan mempertegas. harus diakuin emang nggak mudah, Ya, iya. Tapi kan orang selalu bilang saya itu idealis ya, tapi kan lebih kepada
ya kita mau ideal atau enggak kan gitu doang. Gitu doang. Jadi bukannya Panji idealis ya, mana mungkin yang Panji inginkan itu untuk saat ini. Ya mungkin bukan untuk saat ini tapi lu mau enggak jadi ideal gitu kan. Ya. Nah berarti dalam konteks partai, si partai ini idealnya dikembalikan lagi perannya sebagai tempat untuk tempat untuk melahirkan kader-kader baru. Ini akan selalu jadi kebenaran Oke. terlepas dari orang percaya atau tidak. Oh ini waktu itu si orang ini dari partai ini segala macam, Pindah. ya terserah lah. Tapi di luar itu memang benar ini tuh tempat melahirkan pemimpin. Dan pada saat yang bersamaan ini juga tempat masyarakat bernaung. Masyarakat Ya. mengafiliasi diri. Berhimpun. Masyarakat iya. Ada kok yang memang begitu. Sekarang gini deh, tanpa disebut PKB anggap aja ini sebuah masukan ya atau mungkin kritik. Mungkin teman-teman gak suka denger ya, tapi memang ada kok partai di Indonesia yang memang punya fanbase yang cukup militan. Iya. Saking militannya jadi punya posisi tawar. Bergen ya. Iya, dan posisinya saklek banget bahkan. Nah jadi saking sakleknya orang jadi mau mengafiliasi dengan si partai ini. Saking banyaknya yang mengafiliasi dengan partai ini partai kepake mulu. Hampir semua pilkada semua pengen ikutan sama partai ini. Iya. Nah jadi pertanyaannya sekarang PKB mau nggak punya aspirasi ke arah sana juga? Saya nggak pernah khawatir kok sama Indonesia karena saya makin kesini makin sadar, kalau tadi kan makin kesini makin kesana ya. Makin kesini sadar bahwa di setiap tempat di mana kita pikir itu tempat bermasalah, itu selalu ada orang-orang yang lagi memperjuangkan masalah-masalah tersebut. Oke. Gitu. Jadi Selalu moga-moga ada ya, dimanapun itu. selalu ada, Di setiap zaman ya. selalu. Setiap zaman sebuah tempat. Jadi moga-moga di PKB Amin. itu juga terjadi. Pertanyaan terakhir Mas Panji. Ya silakan. Andai kan Mas Panji berjumpa dengan Pak Prabowo sekarang. Sebagai diaspora apa yang ingin Mas Panji sampaikan? Saya cinta kucing itu satu. Saya mau ngasih tahu aja Pak Prabowo. Saya nggak ada masalah sama kucing kan. saya cinta kucing Pak Prabowo. Sebagai diaspora posisinya. Ya. Nggak ada. Kenapa Mas? Nggak butuh apa-apa dari siapa-siapa. Tadi ya mandi. Iya benar. Pokoknya kalau lu udah bilang mau keluar negeri, ngapain lu ngarepin apa-apa dari semua orang? Kita emang harus mandiri. Terlepas dari misalnya paspor saya dicuri, ya kan lu nggak bisa berjuang sendiri kan, mesti ke itu KJRI teknis lah KBRI, ya. itu beda teknis. gitu. Kalau sebagai diaspora nggak ada. Kalau sebagai rakyat Indonesia ada. Apa tuh Mas? Untuk kembali menunjukkan brandingnya sebagai bangsa. Iya, enggak brandingnya si Pak Prabowo bukan Indonesia. Karena mengingat presiden adalah posisi yang sangat-sangat penting. Pak Presiden ini punya posisi yang sangat-sangat kuat untuk menentukan arah bangsa. Tapi Pak Prabowo mesti kembali menunjukkan bahwa memang beliau itu keras. Tapi bukan cuma keras di pidato, keras Tegas di ya? kebijakan. Iya. Keras dan tegas di Gak cuma kebijakan. nomor-nomor ya? Iya, itu mah kan Mas Anies. Kalau misalkan Pak Prabowo itu cukup keras, cukup galak dan indikasinya udah kelihatan. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Kemarin-kemarin nggak terlalu tapi semakin kesini semakin kelihatan. Beliau jengah mungkin. Orang tuh ketika posisinya udah terdesak tuh nggak punya arah lain untuk gerak selain maju. Gue udah terdesak udah bentok nggak ada jalan lain sih gitu. Kelihatannya dalam waktu yang relatif singkat Pak Prabowo udah mulai ngerasain desakan itu dan ini ngomongin soal finansial di pemerintahan. Iya. Ngeri Mas. Mau nggak mau beliau harus mengambil keputusan yang susah. Nah cuman keputusan susahnya itu ini ngomong apa adanya aja ya. Apa adanya Mas? Kan sekarang kita tahu kan pemerintah lagi gak ada duit. Iya. Terus kan lagi ngakatin. Ya. Efisiensi. Dan itu benar kalau emang gak punya duit. Kemarin gue aja ngobrol sama seorang politisi. Dibilang kemampuan untuk nyari uang itu baik. Tapi di atas kemampuan itu adalah kemampuan untuk nahan uang. Kenapa? Karena kadang-kadang kita gak bisa nyari uang. Tapi kita kan selalu bisa menahan apa yang kita punya. Iya. Ya kan? Kita kan punya sesuatu selalu kita bisa tahan. Pada saat yang bersamaan, pengen sih nyari uang mulu, tapi kan kadang-kadang gak bisa. Gak bisa. Nah, pemerintah juga kayaknya terdesak, lagi gak bisa masukin duit, investasi gak masuk, walaupun agak-agak salah sendiri, tapi ya udahlah, investasi gak masuk, pajak gak seperti yang diharapkan. Ya. Terus akhirnya dipikirnya, ya udahlah kalau gitu kita efisiensi. Bener, susah sekali datang dari seorang direktur utama perusahaan yang harus ngambil keputusan yang berat hampir setiap tahun selama 3 tahun terakhir. Memang itu benar, cuman pertanyaannya adalah dalam konteks pemerintahan
yang mau lu pangkas tuh sebelah mana dulu Iya. gitu kan. Dan Kayak mana yang gak dipangkas? betul, kayak pajak aja. Pajak itu lu pengen nyari duit dari pajak, tapi yang dibebankan kenapa malah rakyat sehari-hari di kesehariannya gitu. Oh. Padahal kan ada orang-orang yang Iya sih. lebih bisa lu ambil pajaknya kan, Iya. yang kaya-kaya gitu. Robin Hood lah ya. Betul, kayak misalnya sekarang kan informasi yang saya terima lewat DM dan yang bersirkulasi di masyarakat, ASN pada nggak dapat gaji ke-13, gaji Iya. ke-14. Dan banyak PHK sih. Banyak pada PHK. Pada saat yang bersamaan, di negara lain, menteri itu nggak dikasih mobil. Bahkan di Belanda naik sepeda mas. Perdana Menteri. Ya, banyak negara argumennya kan, lah kan gaji lu gede. Dengan gaji lu kan lu bisa nyicil. Ngapain gue beliin mobil? Kebayang gak sih? Jadi kan ada tempat-tempat yang bisa dipotong juga sebenarnya. Sebelum lu motong orang. Gitu. Nah, untuk motong yang itu kan berarti kan teman-temannya Pak Prabowo semua tuh. Pajak-pajak ini kan teman-temannya Pak Prabowo. Ya kan? Bisa dong ditoel-toel. Galaklah kepada orang yang tepat. Jangan galak dan keras dan tegas kepada orang-orang yang justru lagi berharap banyak sama Pak Prabowo. Gak berdaya ya. Justru menitipkan harapan sama Pak Prabowo. Gitu kan. Semoga harapan itu tercapai mas. Amin. Terakhir sebelum diakhiri mas. Yes or no untuk kabur aja dulu? Yes. Kenapa mas? Saya gak expect nih. Yes, karena kalau kabur tuh privilege. Bisa. Gak semua orang bisa. Tadi ya gak semua orang bisa kabur aja dulu. Iya, kalau lu punya kesempatan itu kabur aja dulu. Kan tulisannya kabur aja dulu. Bukan kabur. Iya, bukan kabur. Kalau kabur aja dulu kan ada indikasi untuk sementara gue cabut dulu, kalau beres gue balik. Gitu kan. Kan saya juga lagi tinggal di New York. Di New York kan bukan pengen kabur. Di New York kan pengen. Membawa nama tadi. Iya. Sekarang gini orang suka bilang si Panji katanya cinta Indonesia pada luar negeri. Bro, gue tuh satu-satunya orang yang ngomongin Indonesia di skena stand up New York itu. Iya. Nah, dan tapi itu kan, gak banyak orang paham soal itu. Iya. Nah tapi kan kalau ditanya, lu kalau mau meninggal di mana? Purwokerto. Pengennya. Dari New York ke Purwokerto? Gak meninggal sih, pengen punya rumah pensiun lah. Gokil, tapi jangan rame-rame ya Purwokerto ya. Ntar rame lagi. Purwokerto, Bandung, Jakarta. Pengen tetap mengakhiri hidup di sini, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup. Siap. Makasih Mas Panji atas kesempatannya. Sama-sama. Banyak masukan, banyak obrolan menarik pada sesi kali ini. Bantu colek Caimin ke Skakmat boleh dong. Teknis itu. Ya. Siap Mas. Aman. Bisa kita bantu. Siap. Terima kasih banyak. Jangan lupa teman-teman buat daftar ya, nyebutnya regis ya buat datang ke Mensrea. Beli tiketnya aja. Mensrea.id. Mensrea.id. Ya. Saya Gilbert Muhammad Nur dan Mas Panji. Ya. Sampai jumpa dan terima kasih.